kita langsung ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini, paragraf 1 ini kamu kan ada pembahasan mengenai perkembangan teknologi ya, terus ada juga kaitannya dengan internet Iya, di Indonesia. Nah, ini menurut saya iya. pembahasannya terlalu melebar ini Mbak Ovi. Jadi ini kamu hapus saja nggak apa-apa. Yang satu Loh, Kak, paragraf ini loh. kenapa? Satu paragraf penuh ini, kan ini saya bold, warna jambon. Kenapa kok saya minta dihapus? Oh iya, Karena pembahasannya ini terlalu luas Mbak Ovi. Kamu kan ceritanya ini sedang membahas mengenai Shopee Food toh. Nah, harusnya kamu hanya fokus ke iya, Shopee Food saja. Jadi yang era globalisasi, perkembangan teknologi, internet itu kan terlalu melebar pembahasannya. Kalau kita fokus ke latar belakang masalah ya langsung aja fenomena yang berkaitan dengan objek yang kita teliti. Nah, dalam hal ini adalah Shopee Food yang kamu tampilkan di paragraf kedua ini. Nah, jadi nanti iya. paragraf pembuka kamu itu mulai dari paragraf yang kedua ini, Mbak Ovi. Oh iya, iya, Kak. Oh, yang ini nggak kepake karena ini kurang spesifik ke Shopee Food yang jadi fenomena objek studi kamu. Itu ya. Iya, Kak. Nah, di sini kan secara singkat apa yang kamu sampaikan di sini itu menunjukkan kenapa kok Shopee Food itu kamu pilih sebagai objek studi ya. Iya. Nah, berarti kamu tutup dengan kesimpulan kenapa kok kamu memilih Shopee sebagai objek studi dalam penelitian kamu. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang sudah kamu kemukakan ini. Nah, ini kamu ringkas di kalimat penutup di paragraf ini, Mbak. Ya, bingung nggak kira-kira Mbak Ovi? Kalau saya Jadi minta, nanti heeh. saya masih tambah kesimpulan lagi gitu, Kak, itu. Lah ini kan kamu belum menyimpulkan. Jadi Oh, kesimpulannya dari paragraf yang kamu sampaikan di sini itu apa? Nah, kamu jelaskan. iya. Misalkan berdasarkan uraian di atas, studi ini meneliti Shopee Food karena bla 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 opo ngono lho. Iki sing hubungannya dengan data-data yang kamu sampaikan di sini. Kira-kira Iya. bingung bingung nggak nanti kira-kira Mbak Ovi? Belum, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Heeh. Intinya kan di sini Mbak Ovi itu memberikan alasan ya. Kenapa kok milih Shopee ini loh? Wong di luar sana itu ada aplikasi food delivery yang lain kan. Ada Iya. GrabFood, ada GoFood gitu. Nah, ini kan kamu bisa menyampaikan terkait dengan ini ada top of mind e-commerce dan sebagainya kui ketika dibandingkan dengan kompetitor. Ternyata Shopee lebih unggul ngono loh. Berarti kan perlu Iya. kita teliti faktor apa sih yang membuat Shopee lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Nah, kita menelitinya dari aspek impulsif buying gitu. Nah, terus ini untuk paragraf ketiga sekarang Mbak Ovi. Nah, paragraf ini kan kamu menjelaskan mengenai Shopee lagi ya. Iya. Nah, padahal kan di paragraf 2 Mbak Ovi itu sudah cerita mengenai Shopee. Nah, berarti kan ada pengulangan yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu lah? Di paragraf 2 aja sudah mewakili loh argumennya Mbak Ovi, kenapa kok memilih Shopee sebagai objek penelitian. Nah, kenapa harus kamu tekankan lagi di paragraf ketiga? Nah, kan ini jadi kurang efektif cara kamu merangkai alur cerita di latar belakang kamu ini. Itu. Jadi ini saya kembalikan ke Mbak Ovi, mau kamu gabung ya toh dengan yang paragraf kedua atau kamu hapus sekalian malah tidak apa-apa. Itu. Kalau Iya. misalkan fakta di sini dari katadata.com Maulana 2021 ini ternyata kamu perlukan untuk menunjang alasan kamu kenapa ngambil Shopee ya berarti ini kamu gabung jadi satu kalimat di paragraf yang kedua ini. Kalau ternyata paragraf yang kedua ini cukup kok Pak untuk alasan saya menampilkan kenapa kok saya memilih Shopee sebagai objek penelitian dibandingkan yang lain. Oh ya wes, berarti yang ketiga ini nggak perlu kamu cantumkan. Itu, itu ya. Iya, Oke, Pak. terus sekarang kita lihat ke kalimat berikutnya. Di paragraf berikutnya, ini Mbak, saya ketemu kalimat yang agak janggal.
kok kamu bisa menyampaikan seperti ini? Maraknya persaingan perebutan pangsa pasar memunculkan impulsive buying. Nah, ini kira-kira Mbak Ovi punya penjelasannya enggak untuk kalimat ini? Itu saya dapatnya karena itu Pak yang di paragraf kedua tadi kan ada apa namanya yang persaingan antara GrabFood, GoFood itu Pak. Oh, Makanya gitu. tak tulis itu. Heeh. Berarti awalnya karena ada perebutan pangsa pasar di antara ketiga penyedia layanan tadi itu ya, Mbak ya? Iya. Terus kok bisa ada persaingan perebutan pangsa pasar di antara ketiganya? Kok terus baru iso memunculkan impulsif buying ini? Gimana kira-kira penjelasannya, Mbak? Itu Nah, gini Mbak Ovi, kalau menurut saya, kalau sekiranya Mbak Ovi itu merasa kesulitan ya untuk menjelaskan iya. suatu kalimat, saran saya yang paling mudah itu adalah dihapus. Jadi gini, Oh iya. karena gini Mbak, kadang dosen penguji maupun pembimbing itu kan dia itu membaca per kalimat dan ketemu dengan kalimat yang sekiranya janggal itu pasti akan ditanyakan ke penulisnya. Penulisnya kan kamu ini untuk latar belakang Iya. ini. Nah, kalau kamu nggak bisa menjelaskan, nah nanti takutnya akan jadi problem menurut dari si penguji. Oh, Berarti kamu tuh cuman sekedar asal kopas. Nah, takutnya nanti dituduh seperti itu. Nah, makanya kalau iya. saya, kalau mau cari aman ya Mbak ya, untuk kalimat-kalimat Iya. yang sekiranya itu sulit untuk kamu jelaskan kembali ke audiens, entah itu nanti ketika kamu semprop, semhas, terus ada teman-teman yang tanya sesama mahasiswa, atau nanti ketika ditanya dosen pembimbing maupun penguji, dan kamu ternyata kesulitan untuk menjelaskannya, ya kuwi langsung didel. Mending rasah mbok sampaikan loh. Jadi Oh kamu itu iya. hanya menyampaikan kalimat-kalimat yang sekiranya itu bisa kamu pahami dan kamu jelaskan kembali saja. Itu lebih aman buat Mbak Ovi nanti. Gitu ya. Iya Pak. Oh, lah kecuali kalau kamu sudah punya penjelasannya, nggak apa-apa. Ini berarti kamu pertahankan. Tapi nih kamu kebingungan untuk menjelaskan logikanya, saya sarankan dihapus. Oke. Terus ini, terus ini Mbak, di paragraf ini kan kamu ini ceritanya sedang membahas mengenai impulse buying ya. Nah, berarti kamu spesifikkan saja khusus untuk impulse buying. Jangan membahas hal-hal lain di luar itu. Nah, contohnya apa? Ini, kamu menyampaikan mengenai brand atau merek. Merek itu berupa nama dan simbol dan seterusnya. Nah, ini kan nggak nyambung dengan pembahasan kamu mengenai impulse buying. Nah, jadi untuk paragraf di sini, fokuskan pembahasan hanya di impulse buying saja. Jadi kamu jelaskan apa sih impulse buying itu, kenapa kok dia itu penting untuk diteliti gitu. Kira-kira ada gambaran nggak dari Mbak Ovi? Jadi nanti yang di paragraf ini saya jelaskan peneliti-peneliti terdahulu yang impulse buying aja ya Pak. Jadi ketika peneliti itu membahas khusus untuk impulse buying, kamu masukkan ke sini boleh. Ini Iya. kalau dari artikel utamamu kurang, kamu kan bisa cari tambahan artikel lain di luar artikel utamamu dengan kata kunci yang sama, Mbak. Misalkan kamu tulis impulse buying gitu di Google Scholar. Nanti kan muncul beberapa peneliti terkait dengan impulse buying. Nah, itu bisa kamu download artikelnya, kemudian kamu cek mana yang sekiranya itu ada kalimat-kalimat yang bisa kamu cuplik, kamu kutip, masukkan di deskripsi kamu. Tentunya dengan mencantumkan sumber kutipannya. Itu Mbak. Jadi ini kayaknya kamu cuma ngambil dari satu artikel tok ya, Ki ya. Ini untuk kamu bikin kalimat ini Kayaknya ngambil baru dari mana? satu sih Pak. Berapa? Oke, di artikel. Kayaknya ada dua atau tiga gitu Pak. Oh, dua artikel. Iya. Mm-mm. Dua artikel ya jane ya cukup ya, tapi kok ya iki penjelasannya kayak kurang kurang apa ya? Kurang terspesifik ke impulse buying. Karena di sini kamu masih menambahkan ini. Atau gini aja, sing di luar impulse buying di paragraf ini kamu hapus no ya. Oh Ketemu iya.
ketemunya kalimatnya berapa. Kalau minimal satu paragraf itu ya bisa 4 sampai 5 kalimat lah satu paragraf itu. Nek sudah ada 5 atau 4 gitu ya udah cukup. Tapi nek kurang ya kamu tambahi 1 atau 2 kalimat lagi dari artikel lain di Google Scholar. Gitu aja ya. Iya, iya. Heeh. Terus ini Mbak, kamu berulang kali menggunakan kata merek, MERK. Nah itu kan bukan bahasa yang baku, bukan kata yang baku. Yang baku itu MEREK. Jadi merek. Oh, iya, iya. Heeh. Ini banyak sekali yang masih pakai kata ini. Nah, nanti supaya cepat kamu replace aja. Kamu find Iya, kata merek terus di replace dengan MEREK. Jadi merek iya. bukan merek tapi merek. Itu. Terus penggunaan kutipanmu ini enggak konsisten, Mbak. Ini kamu pakai Durianto 2021.21. Berarti kan bukunya Durianto tahun 2001 halaman 1. Nah, tapi di tempat lain kamu beri kutipan Yuanita et al, 0115. Iki maksudnya mungkin 2015 ya, kurang angka 2. Iya, kayaknya, Pak. Oh ya, soalnya kayak 015 iki kok kayak janggal loh. Kudune iki Iya, kan tahun lagi. Nek iya. sing nek kutipan sing bener kan nama penulis, nama terakhir, koma, tahun. Wes kuwi tok. Jadi tidak perlu dikasih halaman. Karena nanti kalau ada satu kutipan yang kamu kasih halaman dan yang lainnya itu enggak ada, itu nanti kan tidak konsisten, Mbak. Nah, biasanya itu beberapa penguji atau pembimbing akan mempermasalahkan. Lebih amannya adalah kita hanya menggunakan tahun saja. Jadi Durianto, 2021, kurung buka, kurung tutup. Terus Yuanita et al, 2015, kurung buka, kurung tutup. Iki kabar Sifar dan Yarmah Yadi, iki rasa mbok kayak koma iki, kan iki kurungnya di tahun tok, bukan di nama. Nah, kalau kurungnya di tahun saja, tidak menggunakan koma. Kabar Sifar dan Ya Rahmadi ini kelihatan nggak di layarnya Mbak Ovi? Kelihatan, Pak. Nah, sedangkan yang ini kurungnya di dalam ada nama penulis dan tahun, ini kasih koma bener. Hanya saja ini supaya konsisten halamannya ini kamu hapus semua ya dari paragraf Iya, dari di bab 1 sampai ke bab 3 itu fokus ke nama belakang dan tahun saja. Halamannya nggak usah. Oke, kita lanjut ke paragraf yang lain. Nah, ini Mbak, berarti yang Durianto itu pakai koma ya, Pak? saya coba ya kita lihat lagi. Durianto, koma, bener. Kan ini kurung buka, Durianto, koma, Iya. 2001, kurung tutup, titik. Oh, enggak. Nek sing kabar Sifar Ya Rahmadi ini malah nggak usah kamu kasih koma, Mbak Ovi. Langsung. Ya, terus kita lanjut ke bawah ini nih. Oke Mbak, ini di paragraf ini kamu kan membahas mengenai harga sebagai salah satu variabel independen kamu yang nantinya akan kamu konsepkan untuk mempengaruhi impulse buying. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, berarti apa yang kamu sampaikan di sini ini sudah benar. Kamu menunjukkan bahwa variabel yang kamu teliti itu ada harga, terus hubungannya apa dengan variabel dependen kamu. Dalam hal ini adalah impulse buying. Tapi di paragraf berikutnya ini juga ada pembahasan mengenai harga. Nah, berarti kan ini satu topik toh, Mbak, satu pembahasan. Nah, idealnya ini karena sama-sama bahas harga, kamu satukan saja. Dijadikan satu paragraf utuh loh, Mbak. Mulai dari harga menurut Irawan Oh, enggak. sampai ditawarkan dapat diterima ini. Nah, gitu ya. Karena kan paragraf yang Iya. ideal itu ada satu pokok bahasan yang sama, Mbak. Isinya itu podo-podo bahas satu hal tertentu saja. Tidak ada pembahasan lebih dari satu. Nah, dalam hal ini kalau di kasus studi kamu, karena yang ingin kamu sampaikan di paragraf ini adalah pengaruh harga terhadap impulse buying,
Ya sudah, kamu hanya membahas itu aja di paragraf ini. Tidak perlu kamu tambahkan hal-hal di luar itu. Nah, begitu saya cek ternyata di paragraf berikutnya masih di topik yang sama. Harga berpengaruh terhadap impuls buying. Nah, berarti kan ini satu pokok bahasan, makanya saya minta untuk disatukan. Itu Mbak Ovi. Oke. Nah, di paragraf berikutnya, ini sama juga Mbak revisinya. Sama-sama bahas promosi. Nah, ini kan Mbak Ovi ceritanya pengen Iya. menjelaskan pengaruh promosi terhadap impulse buying. Nah, di paragraf berikutnya juga sama, impulse buying yang dipengaruhi oleh daya tarik promosi. Nah, ini berarti Mbak gabung wae Mbak. Ini sama ini jadi satu paragraf saja. Gitu ya Mbak Ovi. Iya, iya, Kak. Nah, terus ini Mbak, di paragraf ini kamu menyampaikan studi dari Jaya Negara dan Siagian tahun 2020. Ini artikel utama kamu yang jadi rujukan skripsimu ya? Iya. Nah, sebelum masuk ke paragraf ini yang menceritakan mengenai artikel yang kamu replikasi dan bedanya apa dengan studi kamu harus membuat paragraf sebelumnya dulu yang membahas mengenai 3 studi terdahulu yang sama-sama meneliti impulse buying. Nah, kalau bisa sama-sama setting e-commerce. Jadi mungkin di blibli.com atau di Shopee, bukan Shopee, di Tokopedia atau ke kompetitor dari Shopee Food yang lain. Nah, idealnya seperti itu kalau dapat. Kalau enggak pun ya ternyata kamu browsing dapatnya cuma impulse buying tok. Untuk yang bukan konteks seperti Shopee ya enggak apa-apa kamu masukkan. Bisa jadi memang masih terbatas studi yang meneliti impulse buying dalam konteks online store. Nah, tapi kalau ada lebih baik lagi bisa kamu cantumkan di sini karena sama-sama setting e-commerce gitu, Mbak. Nah, itu nanti pembahasannya per studi kamu buat satu paragraf penuh. Jadi contohnya sama seperti yang kamu bahas mengenai studinya Siagian ini. Studi ini itu dilakukan di mana, objeknya apa, terus hipotesisnya mengenai pengaruh apa terhadap apa, hasilnya apa gitu. Nah, itu kamu buat minimal 3 studi pendahuluan sebelum masuk ke Jaya Negara dan Siagian. Jadi kamu sampaikan di paragraf ini, Mbak. Di sini. Nah, Iya, Kak. oke. Terus turun lagi ini, Mbak. Di kalimat penutup di paragraf terakhir, ini kamu menyampaikan mengenai studi ini akan dilakukan pada pengguna maupun pengunjung aplikasi ShopeeFood di Solo Raya, yang merupakan salah satu kota yang sudah memiliki lebih dari 14.000 anggota driver dan merchant terdaftar di Facebook driver dan merchant ShopeeFood Solo Raya, sekaligus menjadi kota yang baru saja membuka kantor baru Shopee pada Oktober 2021. Nah, ini kamu memperoleh sumber informasinya dari mana, Mbak Ovi? Cari di Google sendiri, Kak. Di mana? Enggak dari yang di, misal, maksudnya enggak lihat ada yang eh, penelitian yang alasannya kayak gitu enggak, Pak? Loh, Itu saya buat alasan sendiri. oh, ini kalimat yang kamu bikin sendiri. Iya. Oh, gini, kalau kita itu pengen menjelaskan alasan kenapa kok variabel yang dipilih, variabel, kenapa kok objek yang kamu pilih adalah Shopee Food, ya berarti fakta-fakta seputar Shopee Food saja yang kamu sampaikan. Kayak misalkan tadi loh Mbak, di atas ini ya, kamu kan menyampaikan fakta dari Shopee Food itu mengenai ini. Sebentar. Top of mind. Nah, Shopee itu jadi top of mind e-commerce dengan pengunjung web bulanan terbanyak. Nah, terus baru kui penjualannya juga termasuk tinggi, lebih dari 500 mitra penjual makan minuman siap saji per Oktober. Nah, berarti kan mitranya Shopee itu banyak, terus pendapatannya juga banyak, 430 juta transaksi dan seterusnya. Nah, ini kan fakta-fakta yang bisa kamu tampilkan dengan sumber kutipan yang jelas. Ini ngambil dari katadata.co.id Januari 2021. Ini ngambil dari Maulana 2021. Nah, berarti kan sumbernya jelas loh, Mbak. Nah, maksudku kalau kamu mau menyampaikan fakta seputar Shopee seperti ini, ya sumber kutipannya harus diperjelas.
Jangan kalimat dari penemuanmu sendiri, karena kan ini fakta yang nyata di lapangan ya, bahwa Shopee itu ada 14.000 anggota driver. Nah, berarti kan kudune kan ono sumbernya toh, misalkan mengacu pada liputan6.com, apa berita dari mana gitu. Nah, kalau ini memang kamu lupa sumbernya yang mana, kamu bisa aja ngambil yang dari sini, Mbak. Sing tak kon hapus apa mbok kon gabung paragraf dhuwure mau lho, sik ndi to mau. 5. Nah, iki mbok jupukne kok kene wae no. Kuwi nggon penutup kalimatmu, nggon paragraf terakhir kuwi mau kan tujuannya untuk memperkuat kenapa kok pada akhirnya kamu mengerucut ke impulse buying produk Shopee toh, Mbak. Nggih. Nah, berarti kan kamu sampaikan saja sing saka pendapatane iki wae rapopo. Ada banyak transaksi ya, bisa jadi kan itu karena salah satunya dipicu oleh adanya impulse buying, ngono wae. Kan ini hubungannya dengan penjualan atau berarti impulse buying kan menunjukkan kalau pembeli itu melakukan pembelian tanpa terencana dan otomatis itu bisa tercermin dari total pendapatan yang dimiliki oleh Shopee. Nah, ngono wae. Jadi buat tampilkan kuwi wae. Ketika kamu ingin menyampaikan fakta Shopee ketika itu dihubungkan dengan impulse buying. Berarti enggak harus nih kok, Pak. Kasih alasan kenapa di Solo Raya gitu, Pak. Ini karepmu menunjukkan kenapa Solo Raya toh? Gitu, iya ya, Pak. Nah, masalahnya kamu bisa nggak menyampaikan sumber kutipanmu ini dari mana? Oh, iya Mbak. Nah, kalau enggak kan nanti dikejar, Mbak, sama penguji. Jangan-jangan ini fakta yang kamu buat-buat sendiri. Kalau mau pakai cara lain sebenarnya bisa, ada yang namanya studi pendahuluan, tapi itu agak lebih lebih banyak tahapan itu loh, Mbak. Belum tentu nanti kamu sempat menjalaninya. Kayak kemarin ya, saya itu minta salah satu mahasiswa kelas pagi untuk melakukan studi pendahuluan sebelum menentukan objek penelitiannya itu apa. Nah, dia itu tanya ke masyarakat terkait dengan topik yang akan dibahas di skripsi dia. Terus dia mengumpulkan beberapa informasi, informasi itu didokumentasikan. Nah, dokumentasinya itu nanti ditampilkan di bagian lampiran untuk memperkuat argumen kenapa kok pada akhirnya objek penelitian yang dipilih adalah itu. Nah, berarti nggak usah dikasih alasan kenapa di Solo Raya bisa nggak, Pak? nek saya gini Mbak, malah justru lebih aman ketika responden yang diambil itu bukan hanya di Solo Raya, tapi di seluruh Indonesia. Dan itu kan pencarian datanya nggak ketemu langsung, Mbak. Kita itu bisa menggunakan Google Form. Jadi data itu bisa kita peroleh dari akses Google Form orang-orang itu melalui grup WA maupun media sosial yang kita punya atau kirim via email. Nah, keuntungannya adalah kamu nggak perlu menyampaikan argumen kenapa ngambil Solo Raya ketika objek yang kamu pilih itu nanti diimplementasikan di responden yang luas, dalam hal ini adalah di Indonesia. Nah, itu sekedar saran saya dari saran saja buat kamu, bisa kamu pakai, bisa enggak, atau kamu cari argumen yang lebih kuat lagi, kenapa kok kamu mengerucut di Shopee Food di Solo Raya saja. Nah, tentunya harus ada sumber referensi yang kuat. Seperti pada waktu kamu menyampaikan fakta terkait dengan top of mind e-commerce itu tadi loh. Kenapa kok mengerucut ke Shopee? Oh, ternyata dari katadata.com. Oh, ternyata dari penelitiannya si A, si B, si C gitu. Itu juga boleh. Kalau bisa ketemu itu juga nggak masalah. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Ovi. Silahkan dieksekusi sesuai dengan kemampuan kamu. Pak, misal dibuat se-Indonesia gitu, nanti studinya dikasih keterangan se-Indonesia gitu, Pak. Jadi engko nggon judule iki tak sampaikan dengan atas. Studi pada pengguna Shopee Food di Indonesia. Nah, fenomenanya kan sudah terwakilkan di sini. Ini nih. Nah, ini kan fenomena di Indonesia atau iki nasional atau iki ongko-ongko iki top of mind iki. Nah, ini kan meliputi Jabodetabek, kota-kota besar, Jakarta, Bogor dan seterusnya. Ada luar Jawa juga kan, ada Medan, Lampung,
Banjarmasin, Samarinda, Makassar. Loh, ini kan bukan kota yang ada di seluruh Indonesia toh, Mbak. Ini kan kawasan-kawasan tertentu saja toh. Iki wis dianggap sebagai survei nasional loh, Mbak iki. Jadi saya kira masih memungkinkan loh. Nyatanya kakak tingkatmu ya akeh sing iso kok. Berarti kan insya Allah nantinya tidak memberatkan loh. Kalau kamu memperluas cakupan studi di Indonesia sekalian. Jadi ada plus minus. Plusnya adalah kamu tidak perlu mencari argumen lagi kenapa kok ngambil di Indonesia, karena sudah terwakilkan di paragraf ini. Nah, minusnya adalah mungkin cakupannya lebih luas ya, karena kamu harus mencari responden tidak hanya di lingkup Solo Raya saja. Jadi silahkan dipertimbangkan oleh Mbak Ovi.